Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaini dengan NIM 1901030337 dari kelas 4D Prodi Tadris Matematika di Universitas Islam Negeri Malang. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi Matematika SMP atau MTS kelas 7 semester 2 tentang segi 4 dan segi 3 beserta jenis dan sifat-sifatnya. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian dari segi 4 dan segi 3. Pengertian dari segi 4. Segi 4 adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sedangkan segi 3 adalah suatu bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 siku atau sudut. Adapun jenis-jenis dan sifat pada bangun datar. Jenis-jenis dan sifat pada bangun datar segi 4. Segi 4 ini terdiri dari berbagai macam atau jenis yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama persegi panjang. Bisa dilihat gambarnya. Persegi panjang adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya berbentuk siku-siku dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang. Adapun sifat-sifat dari persegi panjang. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang berhadapan sama. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, panjang diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Ini garis putus-putus ini merupakan diagonalnya yang membagi dua menjadi sama panjang. Adapun rumus untuk mencari persegi panjang adalah untuk mencari luas panjang dikali lebar. Ini panjang dikali lebar. Sedangkan untuk mencari keliling yaitu panjang tambah panjang, lebar tambah lebar, atau bisa disingkat dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Adapun jumlah simetri lipat pada persegi panjang 2 dan jumlah simetri putarnya juga 2. Jenis bangun datar pada segi 4 yang kedua adalah persegi. Ini gambar dari persegi. Adapun pengertian dari persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Sisi. Adapun sifat-sifat dari persegi. Yang pertama, persegi adalah persegi panjang. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ya, panjang juga sejajar ini. Yang ketiga, keempat sudutnya siku-siku. Yang keempat, panjang diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Yang kelima, panjang keempat sisinya sama. Yang keenam, setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Yang ketujuh, diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Adapun rumusnya adalah untuk mencari luas, sisi dikali sisi. Untuk mencari keliling, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa disingkat dengan 4S. Dan persegi memiliki jumlah simetri lipat 4 dan simetri putarnya 4. Bangun datar yang ketiga pada segi 4 adalah jajar genjang. Ini merupakan gambar dari jajar genjang. Adapun pengertian dari jajar genjang adalah segi 4 yang setiap panjang sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Adapun sifat-sifatnya adalah yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar genjang sama panjang dan sejajar. Yang kedua, sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang sama besar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang jumlahnya 180 derajat. Yang keempat, diagonal suatu jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Adapun rumusnya adalah untuk mencari luas A dikali T. Untuk mencari keliling A tambah A plus B atau bisa disingkat dengan 2 dikali A plus B. Adapun jumlah simetri lipatnya 0 dan memiliki jumlah simetri putarnya 2.
Jenis bangun datar yang keempat adalah trapesium. Ini bentuk gambar dari trapesium. Adapun pengertian dari trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Adapun sifat-sifat dari trapesium sama kaki antara lain. Yang pertama, sudut-sudut alasnya sama besar, begitu juga dengan sudut-sudut pada sisi atas. Yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang. Dan ketiga, dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Adapun sifat-sifat trapesium siku-siku adalah yang pertama, jumlah dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Yang kedua, trapesium siku-siku mempunyai tepat di sudut siku-siku. Adapun rumusnya adalah untuk mencari luas setengah dikali A plus B dikali T, dan untuk mencari keliling AB ditambah BC dan plus CD ditambah AD. Adapun jumlah simetri lipat pada trapesium sama kaki, simetri lipatnya 1, sedangkan pada trapesium siku-siku dia kosong dan jumlah simetri putarnya 1. Adapun jenis bangun datar yang kelima dari segi empat adalah belah ketupat. Ini bentuknya seperti ketupat. Adapun belah ketupat adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Ya, sama bentuknya seperti persegi tapi dia kayak ketupat gitu. Adapun sifat-sifat belah ketupat, yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Dan ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi dua sama besar. Ini diagonal harus putus-putus. Yang kelima, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Dan yang keenam, jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat. Ya, dan ada perumusnya adalah luas dikali setengah. Untuk mencari luas, rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Adapun untuk mencari keliling, AB ditambah BC, AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Dan pada belah ketupat ia memiliki jumlah simetri lipat 2 dan jumlah simetri putarnya 2. Yang keenam, layang-layang. Ini gambar dari layang-layang. Adapun pengertian dari layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Adapun sifat layang-layang, pertama, terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Dan ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang. Ini sumbu, ini diagonal terpanjang. Yang keempat, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus. Ada perumusnya adalah untuk mencari luas setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, dan untuk mencari keliling AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Dan pada layang-layang ia memiliki jumlah simetri lipat 1 dan jumlah simetri putarnya 1. Bangun datar yang jenis kedua adalah segitiga. Bangun datar segitiga juga memiliki beberapa jenis dan bentuk serta sifat, antara lain yang pertama, jenis segitiga berdasarkan besar sisi. Yang pertama, segitiga sama sisi. Ini bentuk dari segitiga sama sisi. Disebut segitiga sama sisi jika sisinya sama panjang. Ini sisinya sama panjang. Dan jumlah simetri putarnya 2, jumlah simetri lipatnya 3. Jenis bangun segitiga berdasarkan besar sisi yang kedua adalah ini, segitiga sama kaki. Ia disebut segitiga sama kaki yaitu jika ada dua sisi yang sama panjang.
ini, dan memiliki jumlah simetri lipat 1, jumlah simetri putarnya 1. Jenis bangun datar pada segitiga berdasarkan besar sisi yang ketiga adalah segitiga sembarang. Ini dikatakan segitiga sembarang yaitu jika tidak ada sisi yang sama panjang, dan memiliki jumlah simetri lipat 0 dan jumlah simetri putarnya 1. Adapun sifat-sifat dari segitiga berdasarkan besar sisinya. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Adapun sifat-sifatnya adalah pertama, ketiga sisinya sama panjang, sama panjangnya. Yang kedua, sudut-sudutnya sama besar yaitu masing-masing 60 derajat. Yang ketiga, mempunyai 3 sumbu simetri yang berpotongan tepat di satu titik. Yang keempat, dapat ditempatkan pada bingkainya tepat dalam 6 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adapun jenis yang kedua adalah segitiga sama kaki. Seperti pengertiannya, segitiga sama kaki yaitu segitiga yang panjang 2 sisinya sama. Dan adapun sifat-sifatnya adalah 2 buah sisinya sama panjang dan mempunyai 2 buah sudut sama besar. Ini sudutnya, gambarnya. Dan mempunyai sebuah sumbu simetri. Dan dapat ditempatkan pada bingkainya tepat dalam 2 cara juga. Adapun jenis yang ketiga adalah segitiga sembarang, yaitu segitiga yang panjang ketiga sisinya berlainan. Sifat-sifatnya sebagai berikut: panjang ketiga sisinya berlainan, dan besar ketiga sudutnya tidak sama. Ini tidak sama sudutnya. Jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku yaitu jika salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Dan kedua, segitiga tumpul. Disebut segitiga tumpul yaitu jika salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Dan ketiga, segitiga lancip. Dikatakan segitiga lancip yaitu jika ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Adapun rumus dari segitiga lancip adalah untuk mencari luas setengah dikali A dikali T. Untuk mencari keliling, A ditambah B ditambah C ditambah D. Adapun jumlah simetri lipatnya, segitiga sama sisi, simetri lipatnya 3, segitiga sama kaki 1, segitiga sembarang dia tidak ada. Adapun jumlah simetri putarnya adalah segitiga sama sisi 3, segitiga sama kaki 1, dan segitiga sembarang 0. Ini yang biru merupakan segitiga siku-siku, gambarnya. Yang merah segitiga tumpul, yang kuning segitiga sembarang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.